السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar secara langsung di tempat ini dan siapapun yang mendengar di luar sana melalui media, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik. Allah berikan kepada kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmatnya bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan yang Allah haramkan. Allah memiliki 12 bulan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kata Allah, minha arba'atun hurum. 4 di antara bulan-bulan tersebut adalah bulan yang sangat Allah muliakan. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun mereka memuliakan bulan-bulan tersebut. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Apapun yang kita lakukan pada bulan ini, maka pahala menjadi berlipat ganda. Duduknya kita pada malam hari ini di bulan Muharram berbeda pahalanya ketika kita duduk di bulan-bulan lainnya. Jangan mengira bahwa sesungguhnya duduknya kita pada malam hari ini akan sia-sia begitu saja. Kita akan melihat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi, kita mendengar ayat Al-Quran, kita mendengar hadis Rasulullah, kita mendengar petuah para ulama, tidaklah kita berkumpul kecuali kita akan mengumpulkan kebaikan di akhirat kelak. Kalau kita melakukannya di bulan yang haram, maka pahalanya juga menjadi berlipat ganda. Nah, ini yang harus kita cerdas di dalam beribadah. Oleh karena itu Allah mensifatkan surga itu dibalaskan bagi orang-orang yang pandai bertijarah. Bahkan Allah menyebutnya tijarah, jual beli, bisnis. Semakin banyak kamu bekerja, semakin banyak kamu beribadah dan betul ibadah tersebut,
maka semakin banyak pahala kamu. Allah sifatkan menjadi tijarah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang pandai di dalam memanage ibadah. Sehingga Nabi Muhammad katakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan apa yang dia lakukan adalah untuk kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Karena kita ini hidup, kita kalaupun mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di dunia ini, umur 60 tahun, 70 tahun kita meninggal. Kita akan meninggalkan harta kita. Sementara pahala akan senantiasa bersama kita selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Karena kehidupan kita kelak itu abadi. Kehidupan kita kelak itu abadi. Selama-lamanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau kita baik, maka kita akan baik selama-lamanya. Kalau kita buruk, maka akan buruk selama-lamanya. Makanya berbahagia mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak akan ada kematian lagi setelah itu. Bahkan kematian sudah dimatikan oleh Allah. Kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kamu hidup selama-lamanya. Kalau masuk surga nikmat seterus-terusnya. Kalau masuk neraka na'udzubillahi min dzalik. Kesempatannya cuma 60 tahun, 70 tahun, tidak terasa. 60 tahun, 70 tahun itu tidak terasa. Perasaan kita punya anak belum bisa berjalan, tahu-taunya sudah besar aja. Sudah bisa jalan, tahu-taunya sudah SD, tahu-taunya sudah SMP, tahu-taunya sudah besar, tahu-taunya sudah nikah, tahu-taunya sudah punya anak, tahu-taunya sudah punya cucu, tahu-taunya sudah dalam kubur. Hidup sebentar. Maka orang yang cerdas dia akan menggunakan waktu itu ya sebenar-benarnya. Sekarang kalau misalnya kita ada kesempatan, misalnya ya Shopee lagi promo atau ada lomba masuk ke supermarket diwaktui 30 menit. Kamu ngambil apa saja boleh. Apakah kita akan bersantai-santai atau justru kita mencari wadah yang besar untuk memasukkan segala barang? Waktunya hanya sebentar. 30 menit. Maka tentu kita akan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Seperti aplikasi yang saya contohkan tadi dan baru hadir di dalam pikiran saya. Misalnya ada tanggal khusus biasanya. Misalnya tanggal 12 bulan 12. Ada promo. Siapa yang belanja ini dia mendapatkan harga kurangnya bisa 50%. Bisa jadi waktunya belum datang kita sudah masukin ke keranjang kuning kita. Betul atau tidak? Iya, kenapa? Karena kita tahu waktu ini sangatlah mahal. Karena kalau besok sudah gak bisa lagi. Karena promonya sudah hilang. Promosinya sudah tidak ada. Maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan apa yang kita bisa kumpulkan. Untuk bisa membeli apa yang kita mampu beli. Untuk betul-betul cerdas. Yang mana kira-kira uang saya sekian, yang mana kira-kiranya akan manfaat bagi saya. Orang cerdas harusnya seperti itu. Nah, ini bayangkan kenikmatan yang sementara kalau ini adalah kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim mereka faham. Sehingga pahala mereka besar. Tidak jarang salah seorang di antara mereka tidur tapi lebih membuat iblis takut dibanding orang yang beribadah dari orang awam. Itu kenapa bisa terjadi? Iya. Karena mereka adalah orang yang faham mana yang benar, mana yang salah. Sementara kita orang awam terkadang mengira yang salah itu benar, yang benar itu salah. Cuman kita menangnya apa? Bacot kita jago. Komentar kita ke siapa aja bisa. Ya. Bahkan sekelas ulama pun kita omongi, kita komentari.
kita ghibah. Ini kiai, bodoh amat. Ini Habib, terserah. Bagi saya dia salah. Padahal membedakan antara zai sama jim saja nggak bisa. Yang dikomentari adalah orang-orang hebat. Nggak bahaya tah? Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ini jadi penyakit kita sekarang ini. Kata Rasulullah, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Ini akhir dekat-dekat waktu kiamat ini adalah di antara sifat-sifatnya adalah setiap orang dia berbahagia dengan pendapatnya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang punya, orang yang bisa, orang yang mampu. Bahkan sekelas ulama besar dia komentari, na'udzubillah min dzalik. Padahal orang alim seperti yang saya katakan tadi, terkadang tidurnya saya saja lebih membuat setan takut dibanding orang yang lagi ibadah. Pernah dikatakan katanya iblis, setan gak berani masuk masjid. Ditanya sama temannya, kenapa kamu tidak mau masuk masjid? Biasanya kamu kalau ngelihat orang sholat biasa saja, mengganggu dia, masuk ke dalam pikirannya, berpikir kemana-mana. Kita kalau lagi sholat ini semua kita bisa pikirkan. Kadang-kadang barang hilang lagi sholat keingetan, oh iya barangnya di sana. Lalai, ghafil. Kita ini orang-orang yang terbiasa diganggu oleh syaitan. Tapi syaitan ketika itu dia di dalam cerita tidak berani untuk memasuki masjid. Ditanya kenapa? Bukannya kita biasa mengganggu orang yang sholat. Apa kata setan ini? Saya bukan takut sama yang lagi sholat. Tapi saya takut sama yang di sebelahnya yang lagi tidur. Kok bisa? Iya. Karena yang lagi sholat orang bodoh. Nggak digangguin udah salah. Ngapain digangguin? Tapi yang lagi tidur di sebelahnya adalah orang alim. Seandainya saya mengganggu orang yang sholat ini, kalaupun dia tidak diganggu sudah salah. Tapi saya tetap keras untuk mengganggu dia. Sehingga orang alim yang berada di sampingnya terbangun, maka bisa jadi orang yang sholatnya salah ini dibenarkan oleh orang alim, maka itu adalah kekecewaan bagi setan dan teman-temannya. Bayangkan orang alim tidurnya saja bisa membawa syaitan menjadi takut. Karena mereka tahu ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Makanya orang yang hebat, orang yang utama adalah orang yang berpegang teguh kepada para ulama. Kalau mereka merasa bahwa sungguhnya diri mereka tidaklah pantas untuk dikategorikan ulama, ikut saja kepada para ulama yang jelas sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pesannya Nabi, kun aliman, jadilah orang alim. Merasa bahwa sungguhnya waktu saya ini dipenuhi dengan apa? Dengan bisnis, dengan dagang, dengan main. Usia saya sudah terlalu jauh untuk menjadi orang yang memiliki takhasus di dalam fan tertentu. Gak bisa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu. Gak bisa juga karena gak punya waktu. Au muhibban, jadi apa? Au mustami'an, menjadi pendengar saja. Gak bisa juga jadi muhibban, pecinta kepada mereka. Memiliki hati yang semangat ketika mereka berjuang. Gak bisa juga, berarti kamu adalah orang yang celaka. Kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takunil khamis, fatahlak. Itu dalam athar dikatakan. Au kama qala. Dikatakan bahwa sesungguhnya jadilah kamu orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu. Gak bisa jadi penuntut ilmu, jadi pendengar saja. Seperti kita sekarang jadi mustami'. Memang dalam bahasa Arab mustami' artinya lebih khas dibanding sami'. Kita ini sami', ya, mendengar. Kalau mustami' betul-betul mendengar. Ya, mustami' itu ma'asyiral mustami'in. Kalau mustami' itu betul-betul mendengar. Setiap lafaz yang dikeluarkan oleh orang yang berbicara, dia betul-betul dengar. Kalau kita sami', ya, hanya dengar-dengar, ya. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam maulidnya, beliau tidak mengatakan di dalam doa beliau, ya,
Mada yaqul? Wa la'alla Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami'. Ya, was-sami'. Karena dengar-dengar aja insyaallah sudah mendapatkan manfaat dari bacaan maulid tersebut. Ya, beda memang. Kalau uslub ulama hadis ketika mereka mengatakan sami'a, itu artinya betul-betul berjumpa dengan perawi yang dia mengambil hadis darinya. Ketika dia mengatakan sami'tu, berarti telinganya betul-betul mendengar. Berbeda ketika dia mengatakan akhbarani atau haddatsani, atau yang lebih rendah lagi an fulan, hadisnya menjadi mu'an'an. Tapi ketika sudah mengatakan sami'tu, berarti dia betul-betul mendengar dari perawi sebelumnya. Ya, bedanya ulama hadis sama kita, kalau sami'tunya mereka adalah betul-betul mendengar, kalau kita bahasa Arab kita sami'tu dengar-dengar, katanya begini, katanya begitu. Orang alim mendapatkan jaminan insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa bisa? Karena mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. Mereka tahu. Walaupun mereka dalam keadaan salah, mereka tahu mereka ini sedang melakukan kesalahan. Sementara kita terkadang merasa diri kita benar, padahal kita dalam posisi salah. Nah, ini paling besar penyakit. Penyakit yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada sekelompok orang terlaknat. Siapa mereka ini? Sudah tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini masalah. Orang gak merasa bahwa dirinya sakit, bagaimana mungkin dia pergi ke rumah sakit? Tidak pernah merasa bahwa dirinya sakit, tidak mungkin mau pergi ke rumah sakit. Tapi kalau orang yang merasa dirinya sakit, kemudian dia merasa sehingga dia akan pergi untuk berobat. Begitupun orang yang bodoh. Ketika dia merasa sama aja, saya juga ada pendapat, saya juga begini, saya juga begitu. Padahal Al-Quran tidak paham, hadis seadanya, pemahaman ilmu ya seadanya, akan tetapi merasa bahwa dirinya sekelas dengan ulama-ulama. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini adalah orang yang mal'un. Jangan dekat-dekat sama orang seperti ini. Karena apa? Karena menular. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul anunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Kamu mau saya kasih tahu atau tidak, kata Allah, orang yang paling merugi itu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang salah jalan, orang yang tersesat, orang yang bodoh namun merasa dirinya adalah orang yang pintar, orang yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu malam hari ini kita mengingat bahwa sesungguhnya kita sadar diri, kita adalah orang yang bodoh, dan insya Allah akan terus menerus ikut arahan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Kita sadar diri dan kita berharap kepada Allah kita masuk surga. Karena terkadang kita ini merasa bahwa diri kita sudah selamat dari surga. Apa yang kita andalkan? Coba sekali malam-malam seperti ini berpikir sendiri. Kira-kira pantas atau tidak saya masuk surga? Kira-kira ada atau tidak satu amalan yang saya bisa andalkan di hadapan Allah? Saya sholat, memang udah kewajiban. Saya puasa, ya memang udah dari sononya, kewajiban dari Allah. Saya sedekah, tapi saya pengen dipuji. Saya berbagi, saya melakukan sesuatu. Ada atau tidak kira-kira yang 100% ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nih, saya punya amalan ini. Allah akan katakan, kamu melakukan ini untuk supaya dibilang apa? Supaya dibilang orang baik. Kamu sudah dibilang orang baik atau belum? Sudah. Terus mau ngapain lagi? Kamu melakukan satu amal untuk dibilang kamu adalah orang yang baik, maka kamu sudah mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama lil hasr wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang akan didapatkan
Yang awal innamal a'malu binniyat berbeda dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa min nahiyat ats-tsawab. Dari segi pahalanya di sisi Allah. Setiap seseorang di antara kita apa yang diniatkan, maka itulah yang dia akan dapatkan. Kalau dia berniat untuk melakukan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau yang dia niatkan untuk keburukan, walaupun zahirnya adalah kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali keburukan. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa saja yang dia niatkan. Oleh karena itu ikhwani, sekali lagi saya ulangi bahwa sungguhnya kita ini ikut saja kepada para ulama, para sulaha, para habaib, para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita warisi dari para ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ini nikmat yang besar dari Allah. Majlis ada kiainya, ada habibnya, ada zikirnya, ada salawatnya, ada rasa cintanya, ada mahabbahnya, ada dzauqnya. Setan gak pengen kita seperti ini. Iblis tidak ridha. Saya ini udah kemana-mana. Ya. Asia Tenggara, sebagian besar negara saya sudah datangi. Di Asia sudah juga. Dakwah saya sampai ke Eropa, Australia, New Zealand. Setiap datang ke beberapa tempat, mereka cuma berkata apa? Habib saya iri pengen jadi orang Indonesia. Itu saja Pak. Kenapa? Di Indonesia ini seperti ini. Dimanapun tempat ada habibnya, ada kiainya, ada zikirnya, ada salawatnya, ada ceramahnya, ada makan bersama-sama, ada mahabbah satu sama lain. Tidak ada di tempat manapun. Maka syaitan berpikir, kira-kira apa yang bisa menjadikan kita ini tidak mendapatkan nikmat dzauq seperti ini? Maka dibikin renggang antara jamaah dengan para guru, orang-orang soleh. Gak bisa. Umat ini sudah cinta kepada para guru-gurunya, orang-orang solehnya, kiainya, habaibnya. Udah dari sananya sudah tabiat watak mereka suka kepada orang-orang yang soleh. Akhirnya yang diadu siapa? Sesama orang soleh. Yang terpenting hadaf mereka, target mereka sampai. Nikmat dzauq, nikmat rasa yang kita punya hilang. Sehingga setiap majelis ta'lim yang ada dalam hati kita su'udzon. Itu yang pertama kali. Bagaimana caranya? Su'udzon dulu. Buruk sangka yang dikedepankan. Ini siapa? Dari mana? Golongan yang mana? Kelompok yang mana? Dikotak-kotakan. Sehingga kalau itu sudah terjadi, maka permusuhan akan terlihat di mana-mana. Sudah tidak nikmat lagi. Mendengar qasidah biasa saja. Mendengar zikir sudah hatinya sudah tidak lagi bergetar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ini adalah keinginan syaitan. Oleh karena itu, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nikmatul dzauq, perasa. Ini yang diajarkan guru-guru kita. Mereka berpesan kepada saya dan kepada para sahabat-sahabat, guru-guru kami berpesan seperti itu. Dahulukan dzauq, perasa. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, walaupun ada dalilnya, sering saya sampaikan, sahabat Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika ditanya siapa yang lebih tua, lebih besar, engkau atau Rasulullah? Dalil yang sudah jelas menunjukkan bahwa beliau lebih besar. Karena memang 2 tahun lahir sebelum Nabi Muhammad. Beliau berhak untuk mengatakan saya lebih besar dari Nabi Muhammad. Kalau kita terkadang berbangga kan. Oh itu di bawah saya umurnya. Seketika begitu. Mau dia sebesar apapun, sealim apapun, sesoleh apapun. Kalau masalah umur ya umur. Memang dari sana seperti itu. Oh ini siapa? Usianya berapa? Oh itu di bawah saya umurnya. Begitu. Memang sudah musyahad begitu. Sayyidina Al-Abbas ketika ditanya, Man akbar anta au Rasulullah? Siapa yang lebih besar? Engkau atau Rasulullah? Apa jawaban Al-Abbas? Kalau sesuai ilmiah, beliau harusnya mengatakan,
Ana akbaru minhu bisanatain. Saya lebih besar dari dia 2 tahun. Tapi beliau mengedepankan dzauq. Ini ilmu dzauq. Ilmu yang Allah pesankan kepada Nabi di dalam Al-Quran. Di antara sifat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi tazkiyah kepada umat. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Muhammad mengajarkan kitab, iya. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad memberikan tazkiyah dulu. Itu Al-Quran. Al-Quran mengatakan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Sifat Nabi Muhammad itu memberikan tazkiyah. Gimana hati tenang, hati tentram. Bukan memberikan kepada setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala rasa hati yang semakin gelisah. Kebaikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albirru matma'annat ilaihi nafs. Kata Nabi Muhammad, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Kalau hati tenang itu kebaikan. Alhamdulillah hati saya tentram. Alhamdulillah setelah berzikir kepada Allah saya tenang, saya tentram. Mendengar qasidah kepada Nabi Muhammad selama 1 minggu ini saya banyak musibah. Malam ini saya berkumpul, alhamdulillah. Setidaknya saya lupa kalau masih ada utang, ya. Setidaknya saya lupa kalau masih ada tagihan. Alhamdulillah hati penuh dengan ketenangan. Ini majlis-majlis yang betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Abbas harusnya mengatakan saya lebih besar. Tapi beliau mengatakan beliau mengatakan ketika ditanya siapa yang lebih besar, engkau atau Rasulullah? Beliau mengatakan Nabi Muhammad lebih besar dari saya. Tapi saya 2 tahun lahir sebelum Nabi Muhammad. Lihat, uslub di dalam berbicara. Beliau katakan apa? Nabi Muhammad lebih besar dari saya. Tapi saya lahir 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perlu kita memiliki nikmat dzauq. Dahulukan husnudzan kepada siapapun. Kedepankan itu, pasti selamatnya. Tapi kalau kita kedepankan suudzan kepada siapapun, pasti salahnya. Walaupun betul. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wa sahibu husnidzan asaba wa in akhta'a wa akhta'a wa akhta'a 7 marrat. Wa sahibu su'idzan wa sahibu husnidzan asaba wa in akhta'a wa sahibu su'idzan akhta'a wa in asaba 7 marrat. Kata beliau, orang yang senantiasa husnudzan, berbaik sangka, dia pasti benar walaupun salah. Sebaliknya, orang yang dia terbiasa suudzan, maka dia akan salah walaupun benar. Manfaatnya apa coba saya tanya? Kalau kalian berburuk sangka, wah ini penjahat nih, benar, terus dapat apa? Kalau betul dia jahat, kita dapat apa? Gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita husnudzan kepada seseorang, kita mendapatkan apa? Rahmatnya kita kepada makhluk Allah yang menyampaikan kita kepada Allah. Itu nikmatnya husnudzan. Walaupun salah, kita tetap dapat pahala. Sementara kalau kita suudzan kepada seseorang, walaupun betul, kita nggak dapat apa-apa. Bahkan kita bisa menjadi orang yang salah. Ya, jadi sekali lagi ya, saya ulangi. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah besar. Ya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bersama-sama di satu wadah. Apalagi kita ini ya warga Nahdliyin, ya memiliki dzauq. Dari dahulu kita diajarkan untuk memiliki dzauq, rasa. Guru-guru kita semua mengambil keilmuan dari para habaib. Para habaib kita juga mengambil ilmu dari para kiai, para masyayikh. Dahulu kakek saya, ayah kepada kakek saya, bukan kakek saya langsung. Di Palembang adalah seorang ulama besar, kelahiran Pekalongan sini. Namanya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Beliau lahir di Pekalongan, kemudian besarnya di Hadramaut. 10 tahun di Hadramaut. Dari usia 7 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. 10 tahun sampai 20 tahun belajar di Hadramaut. Setelah belajar di Hadramaut, puluhan tahun lagi belajar di Mekah dan Madinah. Di sana berjumpa dengan ulama Nusantara.
Di antaranya beliau mengambil keilmuan kepada seorang ulama yang bernama Syekh Kiai Mahfudz At-Turmusi. Ya, ini saya dapatkan dari salah satu buku yang ditulis oleh murid dari kakek saya yang bernama seorang ulama ternama di Indonesia, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau menulis tentang biografi guru-gurunya, di antaranya kakek saya tadi Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Beliau tulis guru-gurunya yang ada di Mekah. Ramai sekali di antaranya banyak. Syekh Abdullah Az-Zawawi, Syekh Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Di antaranya yang beliau sebutkan Syekh Mahfudz At-Turmusi. Ini dari Termas. Daerah mana Termas? Jawa Tengah, Jawa. Iya. Kiai Nusantara. Ya, Syekh Mahfudz banyak murid-muridnya. Ya, di antaranya ya, beliau mengambil keilmuan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, pada masanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini keberkahan yang banyak bagi beliau. Karena apa? Karena hampir semua ulama ya, kebanyakan jalur sanad keilmuannya dari beliau. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini murid, salah satu di antara murid Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Baliknya ke Habaib lagi. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya murid siapa? Di antaranya Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Ya, kemudian di antaranya Syekh Bakri Syata tadi. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Jawi, Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan. Banyak para ulama kita, para kiai kita, mereka bersatu terus-menerus dari semenjak awal. Maka kenikmatan yang besar ini gimana caranya supaya terpisah. Ya. Jadi kita orang-orang yang mengedepankan hati, ayo depankan hati kita. Kita kedepankan dzauq kita, perasaan kita. Ya, ada orang-orang di luar sana mereka yang penting suudzon dulu, seperti hadis Rasulullah, Abdurrahman yadkhulul jannata habwa. Nabi Muhammad katakan sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Langsung suudzon, oh Abdurrahman bin Auf ini banyak uangnya, banyak bisnisnya, termasuk sahabat yang kaya raya. Karena kaya raya, hisabnya panjang, masuk surganya paling terakhir. Suudzon duluan. Mau sahabat, dia terbiasa suudzon kepada guru kampungnya, lama kelamaan ke ustadznya, lama kelamaan ke kiainya, lama kelamaan ke ya, kiai-kiainya, lama kelamaan akhirnya kepada orang-orang soleh, salafun saleh. Orang sudah terbiasa kepada salafun saleh kurang ajar, akhirnya kurang ajar sama para tabi'in. Kalau sudah kurang ajar sama tabi'in, Masya Allah, akan kurang ajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. La gharabah, bukan sesuatu yang aneh. Betul. Orang yang terbiasa suudzon, kurang ajar kepada hal-hal yang remeh, lama-kelamaan akan membawa dia untuk kurang ajar kepada hal-hal yang besar. Itu sudah terbiasa, itu sudah musyahad, semua kita melihat seperti itu. Maka mereka tidak segan-segan ketika mendengar sahabat Nabi sekalipun, mereka akan suudzon yang dikedepankan. Apa kata Nabi? Abdurrahman yadkhulul jannata habwa. Abdurrahman masuk surga dalam keadaan merangkak. Seketika suudzonnya bermain-main di dalam fikirannya. Oh, berarti sekelas sahabat pun ya kalau banyak hartanya, hisabnya berat di sisi Allah dan bisa jadi masuk surganya paling terakhir. La ya akhi.
Sahabat Nabi harus dikedepankan. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berjuang kepada Nabi. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala inginkan orang lain yang ada pada masa itu, maka Allah akan pilih orang lain. Tapi Allah pilih mereka untuk menjadi orang yang mulia yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi karena Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan kita. Andai saja kita ini biasa-biasa saja, tentu kita akan menjadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sebagian teman-teman saya bilang, Habib, saya ini berandai-andai coba saya hidup di zaman Nabi. Saya katakan syukuri saja nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Enak kalau hidup di zaman Nabi jadi Abu Bakar, kalau jadi Abu Jahal. Ya, ini justru malah menjadi malapetaka dan musibah. Abu Jahal itu media punya dia, orang-orang kaya donatur dia, orang-orang hebat sama dia. Kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita lebih memilih Abu Jahal dibanding Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Husnudzan yang saya ingin bahas tadi, sahabat Nabi kata Rasulullah masuk surganya dalam keadaan habwan. Habwa itu adalah merangkak. Kita diajarkan oleh guru kita untuk mengedepankan husnudzan. Maka apa salahnya ketika kita mengatakan habwan adalah merangkak. Merangkak adalah sifatnya anak kecil. Anak kecil belum baligh. Belum baligh berarti tidak mukallaf. Kalau tidak mukallaf berarti tidak punya dosa. Apakah salah ketika kita mengatakan Abdurrahman masuk surga sebagaimana bayi yang tidak punya dosa? Dan hadis Rasulullah SAW juga banyak yang matanya seperti itu. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi ini kesempatan kita ya untuk terus-menerus bersama memperjuangkan nikmat dzauq ini. Perasaan yang ada di dalam hati ini mahal. Gak bakalan kita dapatkan di dalam buku sekalipun. Ya buku apa sih? Orang khatam kitab apa sih? Kitab itu benda mati. Kalau dia salah cetak nggak bisa benerin. Benda mati. Ya, aib kita orang berakal mengambil keilmuan dari benda mati. Itu aib. Makanya ilmu itu diambil dari rijal. Sanad keilmuan itu dari para ulama, bukan dari buku. Apalagi dari Syekh Google, apalagi dari Syekh YouTube, apalagi dari Syekh Instagram. Kita ambil keilmuan dari fulan, guru. Guru yang mengambil ilmu dari guru, guru mengambil ilmu sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad SAW sifatnya begitu lemah lembut. Nabi Muhammad adalah rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu seperti apa? Lembut di saat lembut, tegas di saat tegas. Itu namanya kasih sayang. Apakah kita katakan saya ini rahmah? Rahmah itu berarti harus lembut terus. Kalau kita sayang sama anak kita main pisau. Kita sayang sama dia. Kita bilang apa? Enggak apa-apa nak, main pisau silahkan. Bila perlu tusuk-tusuk dikit perutnya tidak masalah. Itu namanya bukan sayang. Kita cubit adalah tanda sayangnya kita kepada anak kita. Anak kecil main di trotoar kita bilang, Bapak rahmat sama kamu silahkan. Mau muter-muter di trotoar juga tidak masalah. Itu bukan rahmah namanya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmah itu seperti apa? Kasih sayang. Ya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lembut di saat lembut, Nabi Muhammad tegas di saat Nabi Muhammad mengenali orang yang diajak bicara terlebih dahulu. Setelah itu Rasulullah dakwahi dia. Terkadang hukum orang yang sama dengan hukum yang berbeda. Banyak itu kejadiannya. Nabi Muhammad memberikan hukum yang berbeda kepada orang yang memberikan hukum yang berbeda kepada orang yang berbeda. Contoh, satu orang bertanya kepada Nabi. Ini berarti bukan ada ta'arud. Di dalam ilmu hadis ada namanya ta'arud. Perbedaan. Kok Nabi ngomong sini, sekali ngomong begini,
Contoh, Nabi Muhammad ditanya sama orang. Ini orangnya sering ninggalin sholat atau mengakhir-akhirkan sholat. Ketika dia ditanya, Rasulullah, apa amaliyah yang paling terbaik? Rasulullah kata, as-salatu liwaqtiha. Datang lagi orang lain, datang kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, ya Rasulullah, amalan yang paling terbaik apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu punya ibu? Punya. Fafiha fajahid, kata Rasulullah. Amalan yang terbaik adalah kamu berbakti kepada ibumu. Ada lagi orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, amalan yang terbaik, jihad, kata Nabi. Ada lagi orang datang kepada Nabi, amalan yang terbaik. Lihat, setiap yang datang kepada Nabi, Nabi berikan jawaban yang berbeda-beda. Apakah tidak konsisten? Bukan. Nabi Muhammad mengenal siapa yang diajak bicara terlebih dahulu. Si fulan, si fulan, si fulan. Itulah di antara rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak membedakan. Bahkan orang Yahudi ada pernah ketika mati, Nabi Muhammad ikut mengantarkan jenazahnya. Sampai-sampai sebagian sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Yahudi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Dengan 2 kalimat yang singkat. Nabi Muhammad SAW katakan, alaysat syakhsan. Kata Nabi, alaysat syakhsan. Bukankah dia juga manusia? Syuf. Lihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada siapapun Rasulullah SAW, justru ketika ada orang Yahudi yang meninggal, Nabi Muhammad SAW bersedih menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Yang meninggal musuh kita. Apa kata Rasulullah? Saya bersedih karena ada satu jiwa yang terlewatkan dari dakwah saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena yang diinginkan Nabi Muhammad, semua manusia ini selamat. Bukan orang yang ikut di komunitas kita saja. Orang yang ikut di organisasi kita saja. Orang yang setanah air sama kita saja. Orang yang ada di kampung kita saja, tidak. Semua manusia siapapun dia, Nabi Muhammad berharap mereka masuk surga. Allah sifatkan Nabi Muhammad, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Apa azizun alaihi ma'anittum? Sakit kalau ada yang maksiat. Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad SAW susah. Harisun alaikum. Berusaha semua orang ini masuk surga. Makanya kita berharap, ya, kita ikut kepada, ya, dakwah orang-orang terdahulu datang ke Indonesia berdakwah. Bahkan dipermudah. Yang masih susah untuk meninggalkan adat istiadat, gak apa-apa, yang penting syahadat dulu, syahadat. Siapapun dimasukkan ke dalam dairatul Islam. Kalau sekarang enggak dakwahnya. Oh, ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam ini. Dahulu para ulama datang untuk memasukkan ke dalam Islam. Sekarang dengan mudahnya dia mengatakan ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini Islam yang sungguhnya, ini bukan Islam, ini keluar, ini syirik, ini la haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tazawwaju takthuru. Apa alasannya? Illahnya apa? Fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah. Saya pengen lihat umat saya terbanyak nanti di hari kiamat. Kalau kita ingin membuat hati Rasulullah bahagia dan bangga, ayo kita bersama-sama kumpulkan semua orang supaya semua orang masuk surganya Allah. Kalau ada yang bersalah, justru mereka yang lebih berhak untuk kita sayangi sehingga mereka mau kembali kepada Allah. Bukan malah kita katakan, wah ini gak mau ikut sih ke pengajian saya. Salah sendiri, syukur, sesat, mampus kamu. Ya, sekalian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bukan termasuk dakwah kita. Terakhir, kita bersyukur seperti yang saya katakan di awal tadi, kita berada di bulan haram, bulan Muharram. Kenapa saya bahas tentang para ulama? Karena para ulama mereka paham. Terkadang dengan ibadah yang sedikit tapi pahalanya besar. Orang yang paham ekonomi, orang yang paham bisnis, orang yang paham ilmu pengetahuan di dalam urusan duniawi, tentu dia akan memiliki hasil yang lebih besar. Kenapa? Karena dia tahu mana cara untuk mengumpulkan uang dengan benar, mana cara untuk mengumpulkan uang, ya, seadanya. Sering saya contohkan, ada orang bekerja
Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gajinya hanya 3 juta. Ada atau tidak? Ada. Tapi ada orang yang dia bekerja 8 pagi, jam 12 sudah pulang, gajinya 5 juta, lebih banyak. Bahkan ada lagi yang pergi jam 8 pagi, pulang jam 10, gajinya 10 juta. Bahkan ada yang lebih parah, datang ke kantornya cuma tanda tangan, pulang-pulang sudah masuk ke dalam rekeningnya 1 miliar. Tidak melulu-melulu dengan banyaknya ibadahmu. Karena ada orang yang bekerja, dia menjaga satu perumahan 24 jam. Tapi gajinya tidak lebih besar dari orang yang bekerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4. Bukan main banyak-banyakan. Ada orang yang membawa barang yang banyak dengan kekuatannya. Tapi gajinya tidak lebih besar dari orang yang duduk di kantor. Ada AC santai, gajinya lebih besar. Yang saya ingin tunjukkan apa? Bahwa tidak mesti seseorang itu banyak sholat, banyak rukuknya, dia ini lebih baik dari orang yang lain. Tidak. Bisa jadi orang lain ini, dia sholatnya hanya 2 rakaat, tapi di waktu yang tepat. Contohnya waktu tidak tepat. Ada orang bodoh, dia pengen dapat pahala. Dia sholat isya'nya 10 rakaat. Sholat isya'nya berapa rakaat? 10 rakaat. Dapat pahala tidak? Tidak, justru mendapatkan dosa karena mengada-ngada di dalam Islam. Bukan malah dia dapat pahala, tapi malah justru mendapatkan dosa. Sementara yang sholat hanya 4 rakaat, dia mendapatkan pahala wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita berada di bulan yang agung, bulan Muharram. Bulan yang begitu diagungkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan dosa, na'udzubillah min dzalik, pun sama dosa kita dilipat gandakan oleh Allah di bulan ini. Makanya pesan Allah satu, kalaupun kita tidak bawa apa-apa dari apa yang saya ucapkan dari awal kecuali ini, maka itu jauh lebih cukup. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan 12 bulan, kemudian 4 diantaranya bulan haram. Pesan Allah satu. Apa kata Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, jangan zalimi diri kamu. Itu pesan Allah, bukan pesan saya. Pesan Allah setelah Allah menyebutkan bulan Muharram ini, kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian. Gak usah ngomongin orang lain. Jangan zalimi si fulan, enggak. Jangan zalimi diri kalian. Kalian diciptakan untuk ibadah, maka lakukan ibadah. Kalian diciptakan untuk menjadi orang yang saleh, maka berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Di bulan Muharram, pahalanya berlipat. Kita berzikir kepada Allah berlipat. Kita bersolawat kepada Nabi berlipat. Kita duduk sekarang, pahala kita berlipat ganda. Karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita terus-menerus mendapatkan pandangan dari guru-guru kita, para habaib kita, para sesepuh kita, para kiai kita, para ulama kita, dan insya Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan pesan saya, jangan pulang kecuali membawa ilmu, walaupun sedikit. Kita udah capek ini hadir majlis, tapi kosong begitu saja. Sayang, para ulama sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, ingin memberikan kepada kita tazkiyah, memberikan kepada kita manfaat. Ayo, walaupun satu. Kalau wah ini kebanyakan, lupa semua. Udah, lupain saja ucapan-ucapannya. Ambil 1 poin, bawa ke rumah kita. Insya Allah, siap insya Allah? Insya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngantuk apa ngantuk? Melek. Melek. Ya Bu ya. Cintai aku sayangi aku. Bukan bulan, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil ulama al-aizza, para habib, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, sedaya jamaah apa kae mau kudung klalen nyong klalenan es awut kudung pulung beserta grup terbangan kudung pulung juga alunan mutiara batang ya si utuh kowe sini teh nyong ora iya. Alunan mutiara tinggalongan ngendi santunan lantunan mutiara delok tak cacain delok vokal endi backup yo alamate dah ki ngerti delok wit mau wis metu burung nyarek wis delok alamat anak soleh kaya ngopo delok bisa apa ora pan ra bisa ngomong ra tahun ngarep le ora tak undang maneh yo alamat anak soleh delok kaya ngopo alamat nyong kuwi dudu vokal dadine menggoke angel ora bisa ya sing vokal delok alamat anak soleh delok dites ya golek-lekan afan habib ya para habib afan delok kaya ngopo nah iki arane melek ra yo melek mesti sampean nyawangin nyong yo tambah kendeng wik ya tilok kaya apa alamatan ya